بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah para jemaah, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan karunia hidayah sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini dalam rangka ibadah taqarrub ilallah melalui jalan thalabul ilmi syar'i. Semoga Allah mencatat apa yang kita usahakan menuju tempat yang mulia ini sebagai amal yang ikhlas lillahi ta'ala. Amal ini kelak kita harapkan menjadi pemberat timbangan kita, pemberat timbangan kebaikan kita kelak yaumul qiyamah. Allahumma amin. Melanjutkan istibadah bersama dari kitab Ad-Da' wad-Dawa lil Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dan kita masih di pembahasan tentang al-jawab ala man yashukku fil hayatil akhirah, yaitu bantahan jawaban bagi orang-orang yang meragukan kehidupan akhirat. Yani sebelum kita memulai, tentu kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin amat sangat patut bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika kita ditanamkan di hati kita, ketika Allah menanamkan di hati kita berupa keimanan. Makanya ketika keimanan itu ada pada hati kita, maka bersyukurlah. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Kita beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi dan rasulnya, kepada hari akhir, ya, dan juga kepada takdir. Karena dialah Allah yang habbaba ilainal iman. Dialah Allah yang menjadikan kita cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubina. Dan dialah Allah yang menjadikan iman itu selalu indah di hati kita sehingga kita rindu akan keimanan dan kita menyukai hal-hal yang menggiring kita kepada hal-hal yang menambah iman. Dan dialah Allah yang menjadikan kita benci wa karraha ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Dan dialah Allah yang menjadikan kita benci kepada kekufuran, ya, kepada kefasikan dan kepada kemaksiatan. Maka di antara doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita hafalkan adalah Allahumma habbib ilainal iman wa zayyanahu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Itu diambil dari surat Al-Hujurat nih, yaitu aslinya dhamirnya berbeda kemudian diganti dengan ke kita. Ya, aslinya walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Ya, kemudian kita ganti dengan dhamir nahnu. Ya, Allahumma habbib pakai fi'il amr, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyanahu fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai keimanan dan jadikanlah iman itu selalu indah di hati kami, dan jadikanlah kami benci kepada kekufuran, ya, kepada kefasikan dan kepada kemaksiatan, dan jadikanlah kami termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian amat rugilah, ya, amat rugilah dan celakalah orang-orang yang itu orang-orang yang tertutup hatinya, ya, yang tertutup hatinya, yang tersumbat telinganya dan yang terhalang pandangannya sehingga tidak beriman kepada Allah, ya, tidak beriman kepada hari akhir, yang sudah Allah matikan hatinya, khatamallahu ala qulubihim, yang Allah telah mengunci mati hati mereka. Na'udzubillah. Maka di sini ada pembahasan, ya, dari sisi dalil akli, ya, tentunya dari dalil nakli, dari dalil Al-Qur'an itu amat sangat banyak. Nah, kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin itu mengimani, ya, kita buang akal-akal kita, ya, perasaan-perasaan kita ketika itu ada dalil wahyu, sami'na wa ata'na. Dalil tentang wujudnya atau adanya hari akhir, adanya hari pembalasan,
adanya kehidupan yang panjang setelah kematian di dunia itu sudah tidak terbantahkan. Yang sebenarnya baik itu dalil sam'i, ya, dalil naqli, dalil Al-Quran dan Sunnah, atau dalil akal sekalipun. Ya, ini yang disebutkan yaitu dalil akal, ya, yang di mana di sini Imam Ibnu Qayyim mengajak bicara atau mengajak diskusi, ya, orang-orang yang akalnya telah rusak, yang fitrahnya telah, ya, terkotori oleh syubhat-syubhat dunia. Makanya beliau mengatakan di sini jawaban bagi orang yang meragukan kehidupan akhirat. Qala Imam Ibnu Qayyim, ya, dalam pembahasan tentang jawaban bagi orang yang meragukan kehidupan akhirat, beliau mengatakan id minal muhal al-mumtani inda kulli dhi fitratin salimatin ayyakunal malik al-haq ajizan au jahila. Ya, karena sesuatu yang tidak mungkin, ini kita diajak bicara secara akal saja. Sesuatu yang tidak mungkin dan sesuatu yang mustahil. Ya, ketika seseorang dengan fitrahnya yang masih bersih, ya, akalnya yang masih waras, masih sehat, kemudian mendapati ada seorang raja, rajanya itu keadaannya ajiz au jahil. Ya, seorang raja itu didapati lemah. Padahal raja itu harus butuh, ya, kekuatan, ya, fisiknya, kemampuan pikirannya, ya, kemudian manajemennya dan seterusnya. Ya, dia harus pintar mengelola orang-orang yang di bawahnya. Dan juga harus dia punya kekuasaan yang kuat. Nah, ini ternyata didapati seorang raja, pemimpin jahil, ya, kemudian ajiz, la ya'lamu syai'a, tidak mengetahui, ya, apa-apa. Apakah pantas ini disebut raja? Tentu tidak pantas. Apalagi disebut dengan la yasma'u wa la yubsiru wa la yatakallamu wa la ya'mur wa la yanha. Kemudian disifati raja itu sebagai pemimpin, ya, tidak mendengar, tidak melihat, tidak berbicara, tidak memerintah, tidak melarang, enggak punya kekuasaan melarang memerintah, wala yuthib, tidak memberikan pahala balasan, wala yu'aqib, tidak menyiksa, menghukum rakyatnya atau bawahannya melakukan kesalahan, ya, wala yu'izzu man yasha, tidak bisa memuliakan siapapun yang dikehendaki, wala yudhillu man yasha, tidak bisa merendahkan, menghinakan, mengalahkan orang yang dikalahkan, yang ingin dikalahkan, wala yursilu rusulahu ila atrafi mamlakatihi, tidak pula bisa mengutus delegasi utusan-utusan ke seluruh penjuru wilayah kekuasaannya, wala ya'tani bi ahwali ra'iyatihi, dan juga tidak memperhatikan, yaitu kebutuhan rakyat-rakyatnya, ya, bal yatrukuhum sudah, tapi seorang raja malah meninggalkan rakyatnya begitu saja, enggak diurus, enggak dimakmurkan, ya, enggak diurus urusan-urusannya, wa yukhallihim hamala, dan membiarkannya begitu saja. Maka kalau itu, ya, sifat-sifat yang tadi disebutkan itu disematkan ke seorang raja di dunia, itu sesuatu yang mustahil, enggak mungkin. Ya, apalagi itu disifati kalau kita mensifati dialah Allah Al-Malik. Ya, dialah Allah Al-Malikul Haq. Dialah Allah rajanya raja-raja semuanya. Dan dialah Allah yang maha merajai seluruhnya, dunia dan akhirat. Dialah Al-Qahir, ya, dialah Al-Aziz, yang mengalahkan, yang perkasa, yang maha perkasa, yang mengalahkan siapa saja dan siapapun enggak akan bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari akal ini, ya, ketika kita meyakini adanya Allah, ya, tentunya Allah tidak mungkin disifati dengan ketidaktahuan, dengan jahil, naudzubillah. Allah tidak mungkin disifati dengan tidak mendengar. Allah tidak mungkin disifati dengan tidak melihat, tidak berbicara, tidak memerintah, tidak melarang, tidak bisa memberi pahala, tidak menyiksa, ya, bahkan tidak memerintah, tidak melarang, ya, tidak mengutus para rasulnya, tidak menurunkan kitabnya. Kemudian Allah menciptakan kita semuanya, bahkan alam semesta ini diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja. Ini sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin Allah disifati dengan sifat-sifat seperti itu. Untuk manusia saja yang kita jadikan pemimpin raja itu harus lengkap sifat-sifatnya. Apalagi ini untuk, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya walillahil matsalul a'la. Allah memiliki sifat yang lebih mulia, lebih tinggi, ya, dan dialah Allah, yaitu Malikul Haq. Dialah Allah Al-Qahir. Ya, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dikatakan hadza yaqdahu fi mulki ahadi mulukil bashar wala yaliqu bih. Sifat-sifat ini sudah kita terjemahkan nih. Sifat-sifat seperti ini kalau disematkan ke salah satu di antara raja-raja manusia, itu enggak layak, enggak patut dijadikan raja. Fa kaifa yajuzu nisbatul malikil haq al mubin ilaih.
Maka apakah boleh kita menyebutkan sifat-sifat tadi untuk Allah dengan menganggap oh kayaknya nggak ada lah hari akhirat, nggak ada hari pembalasan. Hidup ini ya pokoknya hidup selesai, nggak ada pembalasan, nggak ada perintah, nggak ada larangan, nggak ada pahala, nggak ada dosa, nggak ada surga, nggak ada neraka. Udah biarkan hidup mengalir aja. Apakah seperti itu? Ya, disinilah Allah Al-Hakim. Demikian juga di antara nama Allah adalah Al-Hakim. Itu hikmah. Allah itu memiliki sifat hikmah. Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dialah Allah yang menciptakan sesuatu, kemudian membentuk rupanya, menentukan kadarnya, dan memberikan bekal-bekal untuk bertahan hidupnya, dan memberikan petunjuk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dialah Allah yang mengilhamkan kepada manusia itu mana yang fujur, mana yang takwa. Jadi sesuatu yang mustahil ketika anggapan kita dunia itu udah, dunia itu pokoknya hidup ya bersenang-senang, mati, sudah selesai. Nggak ada hari pertanggungjawaban, nggak ada hari kiamat, atau nggak ada hari setelah hancurnya kita semuanya menjadi tanah. Ya, kemudian nggak dibangkitkan, nggak ada hari pembalasan, nggak ada surga, nggak ada neraka. Ini sesuatu yang tidak mengandung hikmah. Ya, sekali lagi, kalau seorang raja saja harus sifatnya lengkap seperti tadi, ada kekuasaannya, ada sifat mendengarnya, berbicaranya, memerintahnya, melarangnya, memberi pahala, membalas, menghukum. Nah, lalu kenapa kok kita mensifati Allah dengan sifat kekurangan? Ya, ini sesuatu yang kontradiksi. Makanya adapun Allah Subhanahu wa taala Al-Malikul Haq, tentu sifatnya lebih lagi dan lebih sempurna lagi, dan pembalasannya tentu ada. Ya, ini secara akal tidak mungkin ya seseorang itu diciptakan seperti di surat Al-Qiyamah, ayah sabul insanu ayyut roka sudah. Ya, apakah manusia itu diciptakan ya kemudian dibiarkan begitu saja? Ai ditafsirkan oleh para ulama, ai la yu'mar wa la yunha. Enggak ada perintah, enggak ada larangan, enggak ada aturan. Ya, enggak ada yang ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang halal, ini yang haram, ini tauhid, ini syirik. Nah, kalau begitu maka Allah tidak memiliki sifat hikmah. Ya, berarti itu menafikan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Berarti kita menganggap Allah enggak sempurna sifatnya. Na'udzubillah. Ya, ta'alallahu amma yaqulun. Ya, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Ya, itu yang pertama yang kita diajak berpikir ya secara akal, bagaimana kalau kita mensifati Allah seperti ini, tidak ada pembalasan, Allah enggak bisa ngamunten nggih bahasanya, misalnya Allah tidak membalas apa-apa, Allah tidak memerintah, Allah tidak melarang, setelah menciptakan kemudian dibiarkan gitu aja. Nah, ini sesuatu yang mustahil. Nih. Kemudian diajak berpikir lagi, tafakkur lagi, tadabbur ya bagi orang-orang yang masih memiliki akal yang waras. Ya, makanya bersyukurlah kita kalau kita diberikan akal yang sehat, bisa mencerna ayat. Ya, dan juga iman kita tumbuh dengan mendengarkan ayat-ayat. Ya, sehingga kita dengan iman itu ya semakin mendorong kita untuk berbuat amal soleh. Ya, semakin kita takut untuk berbuat dosa. Dan memang seperti itu seharusnya. Ya, karena iman itu yazid wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yazid itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan amal soleh kita yang baik dan berkurang dengan maksiat kita. Semakin kita lalai maka iman itu akan kendor, ya akan luntur sebagaimana baju-baju yang kita pakai, kata Nabi SAW, yaitu innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Iman itu akan luntur di hati kalian sebagaimana lunturnya pakaian yang kalian pakai. Maka hendaklah kita selalu mohon ya, Allahumma jaddid imanana. Ya Allah, perbaharilah terus iman kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Ya, demikian juga Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yaitu janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Dan seterusnya dari doa-doa, dan doa yang paling sering kita baca adalah Rabbana atau di surat Al-Fatihah ya, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Itu sebenarnya mengandung doa yang sangat penting. Setelah kita memuji Allah ya, kemudian mengakui diri kita, mengharapkan rahmatnya, takut akan nerakanya, akan hari akhir. Kemudian kita mengakui bahwasanya kita itu sangat butuh ibadah kepada Allah, dan kita enggak mungkin beribadah dengan sempurna kecuali dengan pertolongannya. Baru setelah itu kita memohon ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu seharusnya
kita hadirkan ketika kita sholat, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, atau ketika kita membaca Al-Fatihah, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Ya, kemudian diajak berpikir lagi bagaimana lau ta'ammalal abdu haqqat ta'ammuli lakana kullama yubsiruhu wa ma la yubsiruhu dalilan 'ala tauhidi wan nubuwwati wal ma'ad wa anal Qur'an kalamuhu. Sebelumnya wa idza ta'ammal insanu halahu, kemudian diajak berpikir lagi seandainya manusia itu berpikir tentang keadaannya mulai dari yaitu min mubtada'i kaunihi nutfah. Ya, berpikirlah wahai manusia yang kau memiliki akal-akal, ya, engkau bisa mencerna bagaimana ini keadaanmu sebelumnya. Pikirkanlah ketika keadaanmu itu masih menjadi nutfah, ya, masih setetes nutfah, setetes air mani yang hina. Ya, bagaimana kita tahu bagaimana asal penciptaan manusia mulanya dari setetes air mani laki-laki yang bercampur dengan ovum atau sel telur wanita, kemudian diproses di sana bagaimana pembentukannya terus sampai menjadi sempurna janin, kemudian bayi lahir dan begitu seterusnya. Ada yang lahir selamat, ada yang meninggal di dalam kandungan, ada yang Allah kehendaki sempurna, ada yang Allah tidak kehendaki, dan begitulah kehendak Allah untuk sebuah hikmah. Ya, disinilah kita lihat tadi mulai dari nutfah sebagaimana dalam hadis. Yaitu 40 hari menjadi nutfah, kemudian 40 hari lagi menjadi mudghah, kemudian 40 hari lagi menjadi kita ulangi dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Ya, menjadi dari setetes air mani, kemudian menjadi darah, segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian disempurnakanlah. Coba kalau kita lihat seandainya Allah itu membiarkan apa yang Allah ciptakan dari makhluknya begitu saja, ini nggak mungkin proses manusia ini terwujud sempurna. Jika Allah memang menciptakan suatu dibiarkan begitu saja, ini nggak akan selesai penciptaan manusia. Kenapa? Ya, buktinya apa? Allah selalu, bagaimana kalau kita lihat dari penciptaan tadi, pembentukan tadi atau proses tadi, bagaimana mulai dari setetes air mani, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian terbungkus dengan tulang. Ya, daging itu membungkus tulang, kemudian menjadi sempurna, ditiupkan roh, kemudian tumbuh. Apakah itu lepas dari pengawasan Allah? Lepas dari pemeliharaan Allah? Ya, lepas dari pertolongan Allah? Ya, lepas dari kekuasaan Allah? Tentu tidak. Ya, makanya kita diajak berpikir di sini, ta'ammal ayyuhal insan halahu. Ya, ta'ammal al insan halahu, alau ta'ammal au idza ta'ammal insan halahu min mubda'i atau min mabda'i kaunihi nutfah ila hini kamalihi wastiwaihi. Renungkanlah wahai manusia bagaimana keadaanmu ketika penciptaan dari nutfah, kemudian sempurna pembentukannya sampai dibentukkan rupa, sampai wajahnya itu enggak ada yang sama sedikit pun, sampai ini basmah, itu apa ini sidik jari manusia yang sekian banyak itu enggak ada yang sama, semuanya dibekali dengan bekal masing-masing, seperti dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, semuanya diberikan bekal-bekal untuk bertahan hidup. Kemudian tabayyana lahu anna man uniya bihi hadhil inayah. Nyata kalau kita lihat proses pembentukan manusia, ada zat yang bahasa kita kalau mungkin boleh, ada zat yang mengawal, mengontrol, melindungi, mengawasi, memberi. Siapa itu? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Yaitu anna lahu man uniya bihi hadhil inayah wa naqalahu fi hadhil ahwal. Dialah Allah yang memindahkan proses-proses tadi dari setetes air mani. Apalagi kalau kita lihat prosesnya, bagaimana sampai ke sel telur, kemudian jadi, berubah lagi. Itulah tahapan-tahapan perkembangan manusia, penciptaannya, semuanya itu di rahim seorang wanita. Dan siapa yang mengatur itu? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Maka la yaliku bihi an yuhmilahu wa yatrukahu sudah. Maka jika sejak proses penciptaannya saja Allah sudah memperhatikan benar-benar, memperhatikan, menguasai, mengontrol, lalu ketika sudah lahir, apakah mungkin Allah membiarkan? Ini pertanyaannya. Jadi sejak proses penciptaan manusia yang di dalam rahim itu, yang prosesnya 9 bulan kurang lebih,
itu Allah selalu memperhatikan, selalu Allah memberikan pertolongan, yang menyampaikan atau yang mengalirkan darah, gizi dan sebagainya. Kemudian apakah mungkin setelah lahir Allah membiarkan? Ya tentu tidak. Masih dalam pengawasan Allah, masih dalam rububiyahnya Allah. Ya Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, ya Allah yang memberikan kesehatan, menyempurnakan akalnya, memberikan pendengaran, penglihatan, memberikan ilmu, ya, memberikan petunjuk bekal-bekal hidup, ya, sehingga ada yang jadi ini, jadi itu, ya, dan seterusnya. Ya, maka sesuatu yang mustahil, ya, jika dikatakan pada awal proses penciptaan manusia saja Allah sudah memperhatikan, Allah tidak membiarkan, ya, Allah tidak yatrukuhu sudah, Allah tidak membiarkan begitu saja. La ya'muruhu wa la yanha, ya, tidak mungkin Allah tidak memberikan perintah, tidak memberikan larangan, dan tidak mungkin wala yu'arrifuhu huquqahu alaih, dan Allah tidak mungkin tidak menjelaskan hak-haknya, ya, atas manusia. Ya, hak pertama kita adalah, atau hak Allah atas kita adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Sebagaimana dalam hadis, ya, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Ya, hak yang pertama yang harus kita wujudkan, kita amalkan, kita laksanakan sebagai hamba adalah an tuwahhidu, ya, an tuwahhidullaha, yaitu engkau mentauhidkan Allah. Atau sebagaimana di surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba, dan seterusnya dari ayat itu. Jadi tidak mungkin Allah tidak menjelaskan hak-haknya atas hambanya, ya. Kemudian tidak mungkin Allah tidak memberikan pahala, tidak menghukum hamba-hambanya yang berbuat salah dan dosa. Ya, karena ini adalah tadi kalau di poin yang pertama itu adalah bentuk atau sifat raja yang sempurna, itu bisa melarang, bisa merintah. Kalau ada raja nggak bisa melarang, nggak bisa merintah, itu bukan raja. Ya, kalau raja nggak bisa memuliakan, nggak bisa menghinakan, itu bukan raja. Ya, kalau kita menganggap Allah dialah al-malikul haq, ya, rajanya di raja, ya, rajanya semua raja, maka Allah dengan mudahnya, karena dialah Allah fa'alun lima yurid, ya, di surat Al-Burujnya. Maksudnya dialah Allah yubri wa yu'id, ya, dialah Allah yang memulai dan mengembalikan lagi, dialah Allah yang fa'alun lima yurid, dialah Allah yang melakukan sesuatu atas kehendaknya dan tidak ada yang bisa menolaknya. Ya, wala mu'aqiba li hukmih, tidak ada yang bisa menolak hukum Allah sedikit pun. Ya, ini juga banyak hikmahnya kalau kita dapati, ya, entah itu musibah atau hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi kita, tidak sesuai keinginan kita, yakinlah Allah itu dzu hikmah. Yaitu Allah tadi apa ya? Memiliki hikmah. Kadang kita menginginkan sesuatu tapi nggak kesampaian. Kadang kita menginginkan sesuatu harus terjadi tapi ternyata nggak terjadi juga. Udah serahkan kepada Allah. Allah tidak mungkin salah menciptakan. Allah tidak mungkin salah ngasih rezeki. Allah nggak mungkin salah membentuk, tidak mungkin. Ya, semuanya itu atas dasar hikmah Allah Subhanahu wa taala. Untuk sebuah hikmah, ada yang mengetahuinya langsung, ada yang mengetahuinya setelahnya lama baru tahu hikmahnya. Oh ya, ternyata dulu yang luput dari kita hikmahnya begini. Oh, dulu yang hilang dari apa yang ingin kita raih hikmahnya begini. Dan begitulah seterusnya. Makanya kita harus yakin wa huwal hakimul khabir. Dialah Allah yang maha hakim dan dialah Allah yang maha khabir, mengetahui segala sesuatu yang sebelum terjadi, ya, setelahnya, dan bagaimana terjadinya Allah mengetahuinya. Oke. Kita lanjut, nggih. Jadi lanjutan berikutnya dari perkataan Imam Ibnu Qayyim, "Lau ta'ammalal 'abdu haqqa ta'ammul, lakana kullama yubsiruhu wa ma la yubsiruhu dalilan lahu 'ala tauhid wan nubuwati wal ma'adi wa anal Qur'an kalamuhu." Ya, kemudian seandainya manusia itu benar-benar berta'ammul atau merenungkan, bertafakkur, ya, bahwasanya apa yang dia lihat di dunia ini dan apa yang dia tidak lihat di dunia ini, yaitu semuanya dalil akan tauhid Allah, adanya Allah, Allah yang menciptakan semuanya, adanya nubuah, kenabian, adanya pesan-pesan yang Allah ingin sampaikan kepada hambanya melalui rasulnya, diutusnya para rasul, itu pasti hak. Dan juga adanya ma'ad itu adalah hari kembali, ya, hari akhirat, ya, wa annal Qur'an kalamuhu, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ucapan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini kita mulai diajak, kalau kita sebagai seorang mukmin, apapun yang datang dari Al-Qur'an kita harus punya sikap, yaitu tasdik, ya. At-tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan apa saja yang Allah kabarkan, dan seperti itulah ucapan, ya. Ini sering kita ulang-ulang mungkin, ya, dalam balaghah bahasa, ya, sebuah ucapan itu bisa benar bisa salah.
Ya, saya yang berucap, panjenengan yang berbicara, bisa diterima bisa tidak. Ya, bisa itu percaya hak, bisa dusta. Karena manusia yang ngomong. Ya. Tapi kalau sudah Allah dan Rasulnya yang berbicara, kita nggak ada alasan lain kecuali hak itu semuanya. Nah, inilah sisi bahasa. Ya. Bahasa itu bentuk ucapan kalam. Kalau itu kalam ghairullah wa ghairur rasul, itu bisa benar bisa salah. Ya. Kapan dikatakan benar? Kalau yang mengucapkan itu jujur orangnya. Kalau yang dia sampaikan itu ada dalil-dalil sesuai maqala Allah wa qala Rasul. Itu bisa kita terima. Ya. Kalau itu tidak sesuai kita tolak karena memang dusta atau memang tidak sesuai. Tapi kalau sudah Allah maqala Allah wa maqala Rasul, kalau sudah apa yang Allah sampaikan dan Allah atau Rasulnya yang sampaikan sudah pasti benar. Nah, pembenaran inilah yang harus kita syukuri ketika kita ada perasaan ta'zimun nusus, ya, bagaimana kita membenarkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah, itu sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Ya. Banyak orang membaca ayat, biasa ayat, bahkan mengatakan itu adalah asatirul awwalin, itu adalah dongeng-dongeng aja, itu hanya mungkin khayalan atau khayalan. Tidak, kita harus sami'na wa ata'na, harus benar-benar ketika membaca Al-Quran, ya, itu benar kalamullah turun kepada kita, ya, karena Al-Quran itu ada pesan, kan risalah, ya. Pesan Al-Quran itu adalah risalah, risalah itu surat, surat itu pesan. Sebagaimana kalau kita kirim WA ke teman, ya, atau ke seseorang, itu ngirim apa? Pesan. Pesannya apa? Ada kabar ini, ada kabar itu. Atau kadang kita merintah, tolong ini, atau kadang kita ngelarang, jangan ini. Ya, itulah Al-Quran isinya pesan-pesan, risalah nubuwah. Ya, risalah dari Nabi, ya, yang itu semuanya Rasulullah hanya balik, ya, Rasulullah hanyalah mubalik. Makanya Imam Az-Zuhri mengatakan minallahir risalah, ya, wa 'alar rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Yaitu ucapan Imam Az-Zuhri, risalah itu pesan-pesan itu dari Allah asalnya, Rasulullah hanyalah balagh atau mubalik yang menyampaikan, dan sikap kita adalah at-taslim, yaitu tunduk, patuh, menerima totalitas. Dan dengan begitu kita akan selamat, ya. Makanya di sini diajak berpikir lagi. Semuanya itu apa yang kita lihat di alam semesta ini dan apa yang tidak kita lihat ini melalui ayat nih sekarang, yaitu firman Allah Ta'ala di surat Al-Haqqah, ya, fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqaulu rasulin karim. Ya, yang artinya di situ sudah diterjemahkan, ya. Maka aku, yaitu Allah, bersumpah. Ini kita perdalam lagi. Tadi, ya, kalau ada ucapan Allah dan Rasulnya pasti benar. Ya. Kemudian dalam bentuk ucapan-ucapan itu kadang membutuhkan penguat-penguat, ya, membutuhkan konfirmasi, penguat-penguat, penegas. Kalau kita, bahasa kita, kadang bicara sama orang karena dia mungkin sudah kenal dengan kita, langsung percaya. Ya. Kadang kita berbicara sama orang yang nggak kenal kita, baru pertama kali ketemu, nggak percaya. Untuk meyakinkan dia, kita butuh apa, ya? Namanya sumpah, penegas. Ya. Fungsi dari sumpah itu adalah untuk menghilangkan keraguan-keraguan orang yang mendengarnya. Di sini yang berbicara Allah, walaupun tanpa sumpah, tanpa uqsimu, ya, tanpa, kalau dalam ayat yang lain seperti watin, wal laili, wasyamsi, ya, dan juga wal fajri, tanpa menyebutkan sumpah, wal asri, itu kita sudah yakin. Apalagi ini Allah berkata, berfirman, ditambahi dengan apa, ya? Sumpah, berarti amat sangat yakin lagi. Seharusnya begitu. Ini makanya Allah bersumpah dengan bima tubsirun. Maka aku, kata Allah, bersumpah dengan apa saja yang kau lihat. Apa yang kita lihat di dunia? Ya, alam semesta ini, langit, bumi, dan di antara keduanya, ya, kita sendiri. Ya, wa ma la tubsirun, dan apapun yang kalian belum bisa melihat. Ya, dari dunia ini ada yang kadang belum kita bisa lihat dari ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala. Apa yang di dasar laut, ya, apa yang di udara, apa yang di langit, ya, dan apa yang di dalam diri kita kadang kita belum bisa lihat. Ya, banyak yang belum bisa kita lihat, ya. Roh, ya, bisa melihat rohnya. Apakah seperti Casper? Ya, enggak ada, ya. Apakah seperti asap gitu? Enggak ada. Akal kita juga enggak tahu. Akal kayak apa bentuknya? Kita nggak bisa lihat. Demikian juga termasuk bima la tubsirun dikatakan oleh Syekh Abdul Sa'di, nanti kita baca, yaitu
hal-hal gaib di dunia ini, ya, kita mengimani adanya perkara-perkara alam-alam gaib, ya, alam jin, ya, dan juga perkara-perkara gaib lainnya seperti ya wujudnya surga dan neraka itu ada, tapi gaib, belum bisa kita lihat. Allah juga ya termasuk yang gaib, belum bisa kita lihat di dunia, karena tidak ada satupun yang melihat Allah di dunia dengan mata kepalanya langsung, bahkan Rasulullah. Ya, adapun bagaimana kita nanti melihat Allah Subhanahu wa taala, yaitu yaumul qiyamah, ya, itu adalah senikmat-nikmat pemberian Allah bagi ahli surga. Syaratnya dia harus menjadi ahli surga, dan kita mohon ya Allahumma rzuqna ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa menikmati kelezatan, yaitu memandang wajahmu ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, amin. Ya, kemudian innahu laqaulu rasulin karim. Jadi intinya adalah di firman Allah Ta'ala, innahu laqaulu rasulin karim. Sungguhnya Al-Quran itu benar-benar ucapan Rasul yang mulia. Ya, berarti itu ucapan Nabi yang disampaikan sebelumnya melalui malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin kita melihatnya bagaimana kita memahami uslub qasam namanya dalam bahasa Arab, ketika misalnya paling mudah yaitu wal asri innal insana lafi khusr. Ya, pesannya, beritanya itu bukan pada wal asrinya sebenarnya. Pesannya itu adalah pada innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat sampai akhir ayat. Namun untuk meyakinkan berita itu, pesan itu, Allah membuka dengan sumpah yang tujuannya adalah biar yang membaca ini yakin seyakin-yakinnya, biar orang yang membaca ini ada keraguan, hilang keraguannya. Ya, makanya ada sumpah. Dan juga ini ya, Allah bersumpah dengan apa yang kalian lihat wahai manusia, dan apa yang belum kalian lihat. Apa intinya? Penegasannya adalah innahu, sesungguhnya Al-Quran itu adalah qaulu rasulin karim. Ya, itu adalah benar-benar ucapan Rasul. Ya, kalau ini Allah yang berfirman, apakah mungkin kita tolak? Ya, tentu tidak. Ya, makanya kita semakin yakin Islam itu benar. Ya, ajarannya yang paling benar. Ya, kemudian syariatnya itulah yang paling maslahat. Kemudian ada iman-iman yang harus kita yakini, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, adanya pembalasan. Nah, dengan demikian kita akan ya berjalan dalam hidup ini dengan ya aturan yang jelas. Ya, kalau ada yang luput dari apa yang kita miliki, kita kembalikan kepada Allah. Allah memiliki hikmahnya. Dan ya kita terus ya memperbaiki diri dengan beramal soleh dan meninggalkan dosa-dosa yang itu di hadapan kita, ya, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ya, kita bacakan di sini dari tafsir Syekh Abdurrahman Sa'di. Beliau mengatakan, yaitu aqsamallahu ta'ala bima yubsirul khalqu min jami'il asya, ya, wa ma la yubsirunahu. Ya, Allah bersumpah, sekali lagi sumpah itu tujuannya untuk menghilangkan apa ini tadi? Keraguan-raguan. Jadi monggo nanti pas panjenengan baca ayat wal asri wattin, ya, kemudian wal lail wasyams wal fajri, ya, atau sumpahnya bentuknya la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu biyaumil qiyamah. Itu semuanya ada berita yang ingin Allah tekankan di situ. Ya, bisa jadi ayat setelahnya atau ayat berikutnya. Nah, itulah tugas kita mempelajari. Ya. Sekali lagi kita tekankan, jika pesan-pesan dari Al-Quran itu tanpa sumpah sekalipun, kita sebagai seorang muslim sudah sami'na wa ata'na. Apalagi ya ditambah dengan sumpah-sumpah yang sangat banyak itu tadi. Ya, Allah bersumpah dengan apa yang makhluk lihat dari segala sesuatu dan apa yang belum mampu dilihat oleh makhluknya. Ya, masuk di sini adalah fada khala fi dzalika kullul khalqi bal yadkhulu fi dzalika nafsuhu al-muqaddasah. Jadi apa yang belum terlihat itu adalah makhluk-makhluk dari ciptaan Allah yang belum kita lihat. Dan juga apa yang belum dilihat manusia, makhluk, adalah Allah itu sendiri. Ya, kalau ada yang ngaku-ngaku melihat Allah dalam wujud tertentu, itu kadzib, ya, kadzab. Ya, karena Rasulullah tidak melihat Allah secara langsung. Bahkan Ibunda Aisyah mengatakan, jika ada yang mengklaim Rasulullah melihat Allah secara langsung, maka dia dusta. Ya, bahkan Nabi Musa ketika meminta, ya Allah, tunjukkanlah ya dirimu padaku, ya, namun Allah tidak langsung menampakkan, hanya disuruh lihat gunung. Ya, kemudian Allah menyingkap cahayanya saja, kemudian gunung itu hancur lebur dan pingsan seketika itu Nabi Musa. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Wa ala sidqi, bahasanya semuanya itu menunjukkan kebenaran Rasul yang dibawa, Rasul dan apa yang dibawa berupa Al-Qur'an. Ya, wa annar Rasul karim balaghahu anillahi ta'ala. Benar adanya bahwasanya Rasul itu sekedar menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ingat-ingat tadi ucapan Imam Az-Zuhri, minallahi risalah wa 'alar rasulil balagh wa 'alaina taslim. Ya, dari Allah lah pesan-pesan itu. Ya, dan Rasulullah hanya menyampaikan, tugas kita adalah taslim, tunduk patuh, istislam lillah. Ya, tunduk patuh dengan apa yang dibawa. Jika itu perintah kita kerjakan, jika itu larangan kita tinggalkan. Ya, seperti itu. Jika itu takdir ketetapan kita terima, kita ridho. Jika itu takdir yang mungkin bagi kita buruk, kita sabar, kita cari ada hikmah di balik itu. Jika itu ada yang sesuai dengan tuntutan kita, keinginan kita, jangan terlalu bangga, karena itu ujian juga bagi kita. Ya, kita lanjutkan. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zariyat ayat 20-21, wa fi anfusikum afala tubsirun, atau sebelumnya wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, ya. Beruntunglah orang-orang yang yakin, ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan keyakinan, yakin adanya kehidupan setelah kematian. Ya, itu akan membuat kita lurus hidup kita, ya, tidak akan mengambil hal-hal yang bukan hak kita. Kita akan fokus ibadah. Ya, kalau kita terjatuh dalam kesalahan, kita segera bertaubat dan memperbaiki diri. Ya, jadi di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa? Semuanya itu ada yang menciptakan. Tidak ada sesuatu yang muncul dengan sendirinya, kebetulan bahkan tidak. Semuanya Allah yang menciptakan. Ya. Dialah Allah khaliqu kulli syai'. Khaliqu kulli syai'. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan juga dikatakan wa fi anfusikum, dan juga pada dirimu sendiri itu ada tanda-tanda ciptaan Allah. Ya, kalau kita merenungkan diri kita, ya, tangan, kaki, belum lagi tubuh-tubuh kita, organ-organ dalam ini. Nah, siapa yang menggerakkan? Yang otomatis itu. Nafas otomatis, ketip otomatis, ya. Ya, semuanya otomatis. Kok enggak kita yang kontrol gitu? Ya, ya, misalnya ada makhluk lewat, ya, nyamuk kemudian ke mata kita, enggak usah kontrol, ya, langsung aja ketip, merem sendiri. Ya, dia juga tidur, bangun. Siapa itu yang menggerakkan? Semuanya Allah. Nah, itulah wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian itu sebenarnya juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun. Ya, apakah kalian enggak melihatnya gitu. Ya, dikatakan oleh Imam Al-Qayyim wa annal insan dalilu nafsihi ala wujudi khaliqihi. Pada manusia itu sendiri itu ada dalil akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, akan adanya penciptanya. Wa tauhidihi, adanya kewajiban untuk mentauhidkannya. Ya, sebagaimana pembahasan tauhid, ya, seperti di surat Al-Baqarah, ya. Kita digiring Al-Baqarah ayat 21, ketika Allah menggiring atau di ayat itu digiring kita untuk meyakini adanya pencipta. Tujuannya adalah agar kita juga meyakini satu-satunya yang menciptakan itulah satu-satunya yang satu-satunya yang berhak diibadahi. Makanya di ayat di Al-Baqarah itu, ya, setelah Allah menjelaskan dialah Allah yang menciptakan langit, ya, bumi, kemudian di situ ada air hujan turun, ya, kemudian di situ dari hujan itu tumbuh tanaman-tanaman, ya, kemudian ditutup dengan apa, ya, yaitu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah engkau menjadikan tandingan-tandingan selain Allah jika engkau termasuk orang yang mengetahui. Ya, kalau engkau mengetahui Allah yang menciptakan, ya, sembahlah dialah yang menciptakan. Ya, kalau kita meyakini Allah yang mengatur segala urusan, sembahlah Allah, dialah sesembahan yang mengatur segala urusan. Kalau kita meyakini Allah yang menciptakan, memberi rizki, ya, menghidupkan, mematikan, kita yakin rububiyah, tapi pas uluhiyah kok menyimpang, inilah seperti orang-orang, ya, kafir Quraisy. Ya, kafir Quraisy yang mengatakan Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, namun doanya kepada selain Allah. Ya, tawakalnya kepada selain Allah, kepada berhala-berhala. Ya, maka tidak lengkap tauhid kita sampai kita mentauhidkan Allah secara rububiyah dan juga secara uluhiyah. Dan untuk menyempurnakan itu ada kita mengimani yaitu tauhid asma wa sifat sebagai penyempurna kita agar semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dikatakan di sini, di situ ada dalil tauhid, dalil kebenaran Rasul, ya, dalil kewajiban menetapkan sifat-sifat Allah yang sempurna.
Ya. Sifat Allah diantaranya mengatur, mengurusi, memberi, ya, menahan, ya, menghidupkan, mematikan. Pada diri kita itu ada, ya, ada sifat-sifat Allah yang ditunjukkan. Jadi Allah yang memberi, ya, aliran darah, mengatur, ya, mencegah, melarang, itu semuanya adalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, makanya dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di bila mengatakan wa dzalika syamilun li nafsil ardi. Ya, wa fil ardi, di muka bumi itu semuanya. Ya, wa ma fiha min jibal wa bihar wa anhar wa asjar. Semuanya di muka bumi berupa gunung-gunung, lautan, sungai-sungai, pepohonan, tumbuhan-tumbuhan, ya, tadullul mutafakkir fiha. Yang menunjukkan pada orang yang mau berpikir, yang mau merenungkan akan maknanya, akan apa? Azamati khaliqiha. Ya, akan keagungan penciptanya. Siapa yang menciptakan ini? Kita lihat nih, gunung yang besar seperti itu. Apakah mungkin ada dengan sendirinya? Ya, tidak mungkin. Ada yang menciptakan, dan itu Allah yang Maha Agung. Ya. Lautan yang seperti itu kita lihat ada yang penciptanya, yaitu Allah yang Maha Mulia, yang Maha Agung. Sungai, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Kalau kita mau berpikir secara jernih, ini siapa yang menciptakan? Apakah ada dengan sendirinya? Tidak mungkin. Berarti ada yang menciptakan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasa'ati sultanihi, dan begitu luasnya kerajaan Allah. Wa amimi ihsanihi, dan begitu luasnya karunia pemberian Allah kepada makhluk-makhluknya. Ya, bagaimana kita lihat hewan semuanya diberi rezeki, sampai hewan yang di dasar laut yang kita nggak tahu diberi rezeki. Ya, kemudian juga kita semuanya. Wa ihatati ilmihi, dan begitu dalamnya luasnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Meliputi wadh-dhahir bidh-dhahir wal bawatin, yaitu meliputi yang nampak dan yang tersembunyi. Ya, itu ya. Kemudian beliau juga mengatakan kadzalika fi nafsil abdi minal ibar wal hikmah, demikian juga pada diri hamba itu sendiri terdapat pelajaran-pelajaran dan hikmah. Ya, warahmah ma yadullu ala anna Allah wahdahul ahadul fardus samad, yang menunjukkan bahwasanya dialah Allah satu-satunya yang Maha Esa, satu-satunya tempat bergantung seluruh makhluknya. Wa annahu lam yakhluqul khalqa sudah, dan bahwasanya Allah itu tidak mungkin menciptakan makhluk kemudian sudah dibiarkan begitu saja. Nah, itu ya, sebagai penutup ini ada renungan ayat-ayat sebagai pamungkas ya, sebenarnya banyak ayat-ayat yang menunjukkan tidak mungkin Allah itu menciptakan segala sesuatu, ya, untuk main-main saja, untuk sia-sia, untuk hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Ya, secara akal tadi nggak mungkin. Ya, karena kita mencoba mensifati raja itu ini. Nah, Allah bukan raja lagi, rajanya diraja, rajanya raja seluruhnya. Gak mungkin Allah gak tahu ini, na'udzubillah. Allah gak menciptakan, Allah gak memberi, gak melarang, gak memerintah, gak membalas, tidak mungkin. Nah, disebutkan di surat Ibrahim, alam taro annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq. Apakah engkau tidak melihat bahwasanya Allah itu menciptakan langit-langit dan bumi itu bil haqq, untuk sebuah kebenaran, untuk sebuah tujuan yang mulia. Ya, tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semuanya untuk beribadah kepada Allah taala. Ya, atau seperti di surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan, kematian, tujuannya untuk ujian. Siapakah yang paling baik amalnya di antara kalian? Ya. Demikian surat Al-Ahqaf, ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Tidaklah kami, kata Allah, menciptakan langit yang berlapis-lapis dan juga bumi dan apa saja yang di antara keduanya kecuali bil haq, untuk urusan yang benar. Bukan main-main itu ya. Berarti bukan laibah. Ya, Allah tidak menciptakan main-main begitu saja dibiarkan, enggak diurus, tidak mungkin. Ya, bahkan Allah menciptakan li ajalin musamma, untuk waktu tertentu yang sudah ditentukan. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Adapun orang-orang kafir terhadap apa yang mereka diperingatkan, mereka mu'ridun, mereka berpaling. Ya, jadi dalil-dalil sangat banyak ya. Kalau kita mau mempelajari dalil nakli, dalil Al-Qur'an amat sangat banyak ya. Ya, seperti surat Al-Mu'minun dikatakan tsumma innakum yaumul qiyamati ya tub'atsun, atau yang paling mudah saja surat Al-Fatihah, maliki yaumiddin, selesai. Dialah Allah yang merajai hari pembalasan. Berarti ada pembalasan, ada kehidupan yang amat sangat panjang. Di situ ada
pertanggungjawaban setelah kematian. Ya, nasallahu alaihi wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa dibahas, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin jika ada yang tanyakan silakan. Ya, jika tidak ada mungkin kita akhiri. Sekali lagi kita semuanya mengembalikan kepada Allah Ta'ala. Dialah Allah yang memberi kita keimanan, yang menanamkan keimanan pada hati kita sehingga kita teguh dengan keimanan itu, menghiasinya di hati kita. Patutlah kita bersyukur, dan wujud syukur kita adalah yaitu terus istiqomah dengan amal soleh kita. Semoga semuanya diberikan husnul khotimah, dan semoga semuanya kita semuanya, diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita kaum muslimin yaitu dikumpulkan bersama fi jannatin na'im. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.